Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Perasaannya yang Disembunyikannya Darimu. Oke, untuk teman-teman yang selalu stay tune, thank you banget ya. Aku seneng banget ya itu ngebaca komen-komen dari kalian, luar biasa sekali. Thank you untuk sharingnya dan juga berbagi ya. Support satu sama lain, keren banget kalian. Aku memang seneng banget ngelihatnya semuanya di sini bisa memberikan inputan positif satu sama lain, juga semangat untuk teman-teman yang senasib seperjuangan dan juga untuk teman-teman yang baru ya, stay tune di channelku ya, yang baru mampir, salam kenal, aku Mia ya. Oke, seperti biasa langsung saja aku buat 3 pilihan kartu ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, udah masuk ke bulannya Gemini nih ya. Bulannya Gemini bentar lagi di 1 Juni. Jadi ya yang tadinya lagi kepikiran, lagi tinker soal tentang apa yang kalian belum punya, nanti kalian mungkin akan disambut energi yang lebih light lagi ya. Ya walaupun malam-malam jadi sering banyak kepikiran ya. Yang aku rasa bisa di apa ya, bagi kalian yang udah sulit tidur gitu ya, kalian butuh energi yang light gitu, dalam artian yang humor, yang perbanyak teman baru lagi, banyak keep in touch sama teman-teman, sama keluarga, kebanyakan sih sama teman-teman lah ya, perluas pergaulan, dan juga teman-teman baru coba untuk dicari lagi ya. Terus ya sering-sering yang lagi pada pusing bisa curhat antar teman juga ya. Aku ngerasa ini bisa jadi salah satu solusi dari kalian ya, kalau lagi pusing di bulan ini gitu ya, di bulan Juni apalagi, coba energi yang lebih light lagi gitu, jangan terlalu intens karena nanti pusing yang aku ngerasain ya. Oke, lanjut untuk pal nomor 1, perasaannya yang disembunyikannya darimu. Oke, di sini ada Summer Solstice ya, Radiance. Oke, ini pal nomor 1. Pal nomor 2, perasaannya yang disembunyikannya darimu. Pal nomor 2. Ya. Di sini ada Saman. Oke, Ancient Healing Wisdom, luar biasa. Kemudian untuk pal nomor 3, perasaannya yang disembunyikan darimu. Di sini ada Tree Grounding ya, keren banget di sini. Untuk pal nomor 1, 2, dan 3, aku ngerasa di sini ya, perasaannya yang disembunyikannya darimu banyak dia sebutkan dalam doa sebenarnya. Jadi kayak entah itu akhirnya pengharapan dan doa juga untuk kamu, mungkin kamu juga sering mendoakannya gitu ya. Jadi dia juga mendoakan kamu, apapun keadaan kalian, ada semacam harapan yang dia coba untuk manifestasikan. Nggak diomongin memang ke kamu ya, cukup dalam hati dan ya kepada Tuhan gitu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Aku ngerasa soalnya di sini kayak ada hawa yang ya seperti ritual doa ya, bukan akhirnya jampe-jampein kalian, enggak. Aku ngerasa kayak doa kepada Tuhan dia panjatkan, dan dia kayak curhat sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya begini, Tuhan yang aku inginkan seperti ini ya, Tuhan semoga dia baik-baik aja di sana ya, Tuhan semoga dia baik-baik saja dengan kehidupannya. Jadi ada kayak pembawaan yang menurut aku positif ya. Jadi dia mungkin gak banyak ngobrol ke kamu, tapi dia coba untuk kayak menyerahkannya kepada Tuhan, dan dia kayak curhat sama Tuhan gitu ya, terkait tentang mungkin keadaan kalian, apapun itu keadaannya. Aku ngerasa kayak ada semacam doa dan harapan yang dia coba panjatkan gitu, yang aku rasain. Karena aku ngerasa dia ada yang pembawaannya lagi emang nunggu kamu, ada yang memang nunggunya tuh nunggu kabar dari kamu, iya, nunggu kamu datang juga, iya, menunggu kayak masanya atau perfect timingnya juga, iya. Jadi kayak ada keadaan yang kayak semacam aku nggak bisa melakukan something atau nggak bisa reach out kamu, nggak bisa apa ya, mensolusikan keadaan ini, nggak tahu harus gimana. Yang satu-satu yang bisa aku lakukan yang berdoa kepada Tuhan, gimana nih Tuhan, berikan aku solusi. Mungkin dari keadaan jadi kayak masih bingung ya, apalagi ini yang tadi aku udah bilang, kita masuk ke bulannya Gemini sebentar lagi ya, dimana memang sekarang udah Gemini season lah ya, udah masuk. Tapi memang di area yang kayak sesuatu hal yang kamu nggak bisa dapetin itu akan jadi pikiran gitu memang, dan banyak
kayak ya Tuhan gitu ya, banyak orang aku pengen dong gitu ya dapat jodoh, pengen dong jadi lebih mapan, pengen dong lebih kaya gitu kan ya, kayak kepikiran apa yang nggak dipunya lah. Kalau misalkan nanti di Juni aku ngerasa kayak udah mulai kayak apa ya, mikirin tiba-tiba ingin banyak knowledge atau pendidikan atau sesuatu hal yang bikin kamu penasaran, itu kamu coba untuk cari gitu ya sebenarnya apa jawabannya, gitu akan lebih banyak ke trigger gitu. Makanya aku tadi memberikan tips and trick ya di awal. Kalau kamu merasa hal yang seperti itu, bisa solusikan dengan tadi tips and trick aku untuk lebih light lagi ya, lebih banyak humor, lebih banyak perluas pergaulan gitu ya. Dan coba untuk kalau memang mau mensolusikan sesuatu hal, coba kalau mau nge-reach out, hai dulu, hai lah, kamu lagi apa gitu ya, ngomonginnya hal-hal yang light aja, jangan yang tiba-tiba hai gimana menurut kamu aku jodoh kamu bukan gitu ya, kamu sekarang udah punya pacar belum gitu, tiba-tiba wah gitu yang terlalu intens ya, tiba-tiba ngomongin masa lalu. Aduh, pokoknya ini coba berikan energi yang positif gitu menurut aku ya, karena jangan nge-trigger orang jadi tingkar lah menurut aku, karena terlalu apa ya menurut aku ya, terlalu bikin jadi complicated gitu. Jadi anggaplah bawaannya kayak have fun, main-main gitu. Main-main tuh udah artian yang seru, yang light, yang have fun, yang seperti itu aja gitu baiknya ya. Oke, kita lanjut ya untuk file nomor 1. Perasaannya yang disembunyikannya darimu, summer solstice ya, radiance. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu sebenarnya dia udah gak nahan lagi. Perasaannya udah kayak membara, ada kayak rasa yang tercerahkan dari apa ya, kayak perasaannya tuh jadi hangat, lebih cerah dari sebelumnya. Aku ngerasa sebelumnya dia di kayak kegelapan ataupun di malam yang aku ngerasa, dan ini ada matahari terbit tiba-tiba, aku ngerasa kayak energi yang warm ya, yang aku ngerasain perasaan yang disembunyikan darimu, dia tuh ngerasa kayak kehangatan dan kayak harapan sesuatu hal yang baik di kehidupannya itu juga ada gitu yang aku ngerasain tentang kamu. Aku ngerasa kayak dia rasanya sebenarnya ada rasa syukur, happy gitu ya, ada kamu di hidupnya dia, ngerasa kayak ya ampun kamu memberikan kehangatan di dunia aku yang dingin seperti ini gitu. Ada sesuatu hal yang juga tercerahkan dari mungkin energinya kamu ke dia, entah itu dari perkataan kamu, entah itu dari apa ya, mungkin energi kamu yang hadir dalam hidup dia yang tadi yang sangat dingin, yang sangat gelap, tiba-tiba tercerahkan dengan adanya harapan baik ya, harapan baru dari sosok kamu. Itu aku juga ngerasain seperti itu. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu sebenarnya dia udah bener-bener kayak ngerasain, kebayang gak sih yang tiba-tiba anyep gitu ya, anyep dingin gitu ya, dingin sih, tiba-tiba dia udah warm gitu, dia ngerasain kehangatan. Itu kan rasanya kayak menyambut matahari pagi ya, kayak kita ngerasain wah udah apa sih namanya, udah terang gitu ya, wah indahnya gitu ya dunia, indahnya pagi dengan ibaratnya wanginya sekitar juga udah wangi pagi, itu kan berbeda gitu ya daripada malam yang terkadang dinginnya menusuk gitu ya. Dan di sini aku ngerasa kayak dia kayak hangat dalam pelukan gitu loh rasanya ya, karena itu kamu kayak bener-bener berpengaruh banget di kehidupannya dia, berpengaruh di kesehariannya dia yang mungkin udah kayak robot gitu kali ya. Kerjaannya mungkin kayak aku gitu ya, udah pagi gitu kan, pagi jam 4 bangun, habis itu langsung ke kantor ya, nyampe kantor jam 6:30 ya, aktivitas segala macam, jam 8 mulai kantor, jam 5 udah pulang, terus ya balik lagi nyampe rumah jam 7-an, jam 6:30, habis itu udah siapin makan segala macam, mandi, terus ya personal reading sampai jam 12 malam, terus ya bangun lagi jam 4 gitu ya, personal reading atau bikin video sampai jam 12 malam, habis itu jam 4 bangun lagi gitu terus mungkin ya. Nah, perasaan yang disembunyikannya darimu itu kayak kemungkinan dia tuh kayak punya ritme kerja yang yang kayak robot tadi, kemungkinan dia workaholic juga. Jadi
apa ya, dunianya tuh kayak sistematik banget gitu dan terlalu dingin gitu. Jadi di area yang orang-orang tuh banyak kayak melakukan hal-hal yang kompetitif gitu ya, hal-hal yang benar-benar tersistematis seperti itu yang aku ngerasain, di mana memang jarang gitu kayak apa ya, mendapatkan sentuhan yang hangat gitu ya dari seseorang, mendapatkan cinta ya dari seseorang, mendapatkan kepedulian gitu kan. Biasanya orang datang ya pengen yang paling cepet, yang penting cepet, yang penting dapat, abis itu udah selesai gitu aja kan, sekedarnya biasanya orang itu. Tapi yang dia dapatkan dari kamu gak seperti itu. Dia mendapatkan kepedulian, rasa cinta ya, bener-bener ketulusan. Dia ngerasain kayak di hari-hari aku yang beneran kayak dingin dan kayak robot seperti ini, kamu bener-bener hadir mewarnai dunia aku, menghangatkan duniaku. Seperti setiap hari aku rasanya dipeluk dengan kehangatan cinta dari kamu. Itu yang aku rasain ya. Oke, coba kita akan jelaskan lagi di sini perasaannya yang disembunyikan darimu, pile nomor 1 ya. Oke, di sini ada Neptunus ya, energi Pisces. Mungkin di birth chartnya ada Pisces atau kamu. Di sini ada Four of House ya, ini energi dari Cancer ya. Cancer ya, mungkin di birth chartnya kamu sama dia ada. Dan di sini ada energi Sagittarius. Halo Sagittarius ya, mungkin di birth chartnya dan kamu juga ada energi dari Sagittarius. Yang aku rasain ya, perasaan yang disembunyikannya darimu, aku ngerasain di sini energi yang kayak aku care sama kamu, bener-bener tulus, dan aku ingin memperjuangkan dan memberikannya juga hal yang sama ke kamu. Kalau aku ini care, kalau aku ini mempunyai apa ya, kepedulian, perhatian dan rasa cinta yang sama seperti kamu gitu. Jadi kayak perasaan yang disembunyikan darimu itu sebenarnya dia kayak energinya mutual, energinya dia mencoba untuk memberikan hal yang sama tapi dengan cara dia sendiri. Aku ngerasa energi Sagittarius tuh dia itu memang energinya cukup apa ya, blak-blakan sih. Kalau suka sama orang segala macam, fire sign emang rata-rata sukanya blak-blakan. Tapi aku ngeliat karena di sini ada energi Sagittarius dan sini ada Pisces ya, energinya itu biasanya cuma di ngawang-ngawang aja, dalam artian kayak kurang bisa terlihat gitu. Jadi kayak memperjuangkan dengan caranya dia, mungkin agak unik caranya. Jadi nggak langsung kayak nggak terlihat gitu yang aku lihat, nggak langsung kayak kamu bisa apa nih ya sebutin ya, kayak rasain atau lihat langsung gitu yang aku rasain ya. Jadi kayak ada hal yang kayak indirect, nggak langsung direct gitu ya. Jadi hal yang tidak langsung terjadi ke kamu gitu. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia care, mutual energinya, tapi dia nggak akan datang dengan yang kayak seperti pujangga atau ya aku cinta sama kamu, aku sayang, aku sebenarnya peduli, kau mewarnai dunia aku. Nggak akan sebagus itu. Dia datangnya bener-bener kayak energi, menurut aku kalau fire sign Sagittarius itu bawaannya, kalau dia peduli ya, bawaannya tuh kayak anak kecil gitu, kayak agak loncat-loncat dia. Jadi kayak entah itu dia salting sendiri, entah itu kalau ketemu kamu dia salting, atau bawaannya tuh yang kayak apa ya, bawaannya suka kayak humor atau ya kayak temen aja gitu, kayak nih aku care nih sebagai temen, padahal mah enggak gitu yang aku rasain ya. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut. Perasaannya yang disembunyikan darimu, pile nomor 1. Perasaannya yang disembunyikan darimu, pile nomor 1 ya. Aku ngerasa di sini kayak apa ya, dia happy karena kamu punya dampak yang sehat untuk kehidupannya dia. Aku ngerasa kayak kamu tuh bagus loh gitu katanya dia, kamu tuh bagus loh di kehidupan aku dan di percintaan aku. Kamu tuh mempunyai dampak yang sehat, hubungannya sehat yang aku rasain ya. Oke, di sini ada hammer ya, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, and working on it. Oke. Kemudian di sini ada energi not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call or person, benda, still angry. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, aku ngerasain kayak perasaan yang apa ya, dia tahu
ada kayak bentuk ekspresinya dia ke kamu itu nggak sesuai dengan apa yang dirasain gitu ya. Mungkin tadi ya tampaknya dia kayak ya kayak careless gitu, kayak nggak peduli, atau ya kelihatannya kayak ya kita ini sebenarnya cuma teman atau apa, padahal dia pengennya lebih. Ada hal yang nggak sinkron memang dari apa yang dia lihat perlihatkan dengan apa yang dia rasain. Seperti kayak orang yang suka nge-ignore kamu, atau yang kayak enggak ada waktu buat kamu, aku nggak peduli, nggak melakukan kayak pergerakan ataupun ngasih message ke kamu atau hubungin kamu pun enggak gitu. Yang aku ngerasain kayak orang yang oh enggak deh gitu, yang apa ya, kayak orang yang coba untuk menghindar dari yang harusnya dia perlihatkan atau ekspresikan ke kamu gitu, yang aku rasain. Dan perasaan yang disembunyikan darimu sebenarnya dia pengen memperbaiki kelakuannya dengan ekspresi yang inline dengan apa yang dia rasain, tapi malu, tapi rasanya aduh nggak aku banget gitu yang aku rasain. Aduh gimana ya, jadi ada energi yang menurut aku agak salting, malu, dan kayak apa ya, ada beberapa dari yang aku ngerasa di sini emang dasarnya dia orangnya tuh kayak aduh nggak banget deh kalau aku seperti ini, nggak aku banget gitu, kayak ada energi yang agak sombong memang, jadi ada pembawaannya agak arogan di sini. Cuma memang dia sebenarnya bukan arogan ya, memang ada egonya, tapi ada yang beberapa aku ngerasain memang dia orangnya malu, pemalu, dia mungkin kebiasaan kayak dikejar, susah untuk ngejar, susah untuk mengakui perasaan, dan kayak aduh nggak banget sih aku yang cool seperti ini ngomongin perasaan atau mengekspresikan perasaan. Dan gimana kan kalau kalian ngelihat di film-film Korea atau apa gitu, mungkin ya lihat hal-hal yang kayak apa nih, kalau kayak di film Goblin gitu ya, mungkin Goblin kan kelihatan kayak dingin gimana gitu kan, di saat dia harus mengekspresikannya ke pasangannya dia gitu ya, ke pengantinnya dia, ibarat calon pengantinnya dia aja kayak apa ya, kayak kocak gitu ya karena ekspresinya tuh susah gitu untuk dikeluarkan dengan baik gitu ya. Nah ini dia salah satu hal yang menurut aku apa ya, kalau dalam ekspresikan cintanya tuh aduh malu gitu kalau bisa dia masukin apa nih wajahnya atau mukanya ke tanah deh gitu kan, dia benemin langsung gitu kayak burung onta ya. Jadi aku ngerasa kayak memang pembawaannya lagi menghindari komunikasi sama kamu atau gak mau dealing sama kamu, hal-hal yang seperti itu. Dan dia tahu ini sebenarnya ada yang beberapa dari kalian itu menyakiti diri kalian ya, jadi kayak dianya menyakiti dirimu gitu dengan pembawaan yang seperti ini. Dia tahu dia harus memperbaiki keadaan ini, kayak gitu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut ya di sini. Perasaannya yang disembunyikan darimu, perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Oke. Aku ngerasa di sini tuh dia sebenarnya pengen ada yang dia utarakan sih ya, kayak ya dia pengen ada yang dia jujurin ke kamu, itu yang aku rasain. Oh ini mah judul ya, aku akan ambil satu lagi. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Satu lagi ya, kurang. Oke. Gitu, aku ngerasa kayak memang ada pembawaan yang kayak apa ya, kangen sama kamu, pengen kayak dulu, mungkin dulu kamu suka mengekspresikan bentuk cinta atau ada bentuk komunikasi yang baik ya gitu dari kamu, masih ada bawaan mau berkomunikasi sama dia. Sekarang enggak, itu yang aku ngerasain. Di sini ada di Empress ya, ya cantik sekali di Empress-nya. Kemudian di sini ada 10 Pumpkins ya, 10 of Pentacles, ini itu 10 Pumpkin. Kemudian ada 3 of Ghosts atau 3 of Cups ya. Aku suka decknya ini, deck Halloween. Oke ya, aku tarik dulu aja. Oke. Jadi yang aku ngerasain di sini untuk file nomor 1 ya,
perasaannya yang disembunyikan darimu, aku ngerasa tuh kayak dia pengen ada komunikasi lagi seperti yang dulu. Dia kangen komunikasi sama kamu, kangen ada bentuk ekspresi atau emosi dari kamu yang dimana ya duniaku tidak hangat tanpa dirimu gitu loh yang rasanya. Jadi kayak perasaan yang disembunyikan darimu, dia tuh pengen ada komunikasi yang bertumbuh lagi seperti yang dulu dan ada komunikasi dari kamu, karena dia ngerasa memang memang dia butuh ekspresi cinta gitu yang aku rasa di hubungan ini. Dan kebanyakan sebenarnya yang suka initiate atau yang sangat ekspresif itu di diri kamu gitu ke dia. Dia pengen ketemu sama kamu, dia kangen sama kamu, dia pengen ada pembawaan yang seperti pembawaan yang kayak menurut aku tuh seperti susah gitu ya, kayak susah membuat keadaan yang seperti dulu. Dia tahu gitu, mungkin apapun yang pernah terjadi gitu ya di kalian, entah ada hal yang dia menyakiti kamu atau keadaannya mungkin sekarang udah jauh atau udah lama nggak komunikasi, dia tahu itu. Cuma dia memang perasaan yang disembunyikannya darimu, dia kangen banget, dia pengen seperti dulu, dia pengen komunikasi sama kamu. Dia tahu ini keadaannya akan susah untuk bisa diwujudkan gitu, makanya dia doa sama Tuhan yang tadi ya, Tuhan gitu ya, pertemukanlah dalam satu jalan yang sama gitu. Tiba-tiba aku ada kayak lagunya bersamanya Raisa itu ya, itu salah satu liriknya ada tuh ya, kayak ya semoga dipertemukan di jalan yang sama. Jadi mungkin kamu pengen mau denger gitu ya lagu itu yang aku rasain, kayak perasaan yang disembunyikan darimu tuh dia tahu susah untuk bisa balik lagi kayak dulu, ada perasaan yang seperti itu. Dan dia pengen kamu tahu kalau dia tuh ada kayak perasaan menyesal, karena sebenarnya dia baru tahu kok kamu itu berharga di kehidupannya dia di saat dunianya dia nggak hangat lagi, dunia tiba-tiba gelap, dingin, tanpa ada rasa kehangatan cinta dari kamu. Dia tahu kalau kamu itu orang yang terbaik buat dia, yang bisa mewarnai diri dia, karena dia kayak dia nyoba untuk sama yang lain ya, dengan hal-hal yang mungkin lebih daripada kamu menurut logikanya, tapi rasanya tuh ya tadi anyep gitu ya. Anyep, kayak nggak terlalu ngefek merekanya gitu, nggak bisa bikin dia ngerasain cinta yang sesungguhnya, nggak bisa bikin dia kayak tertawa yang lepas, mungkin beda kalau bersama dengan kamu. Jadi hanya kamu yang berpengaruh gitu yang menurut dia di kehidupannya dia, yang bisa membuat kehidupan dia hangat ya cuma kamu gitu, yang perasaannya yang disembunyiin dari kamu ya, itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Oke. Dia ngerasa kalau kebaikan yang sudah kamu berikan ke dia itu benar-benar bertumbuh di dalam dirinya dia. Jarang ada orang yang benar-benar compassionnya tuh tinggi gitu ya. Dan aku ngerasa kayak dia sebenarnya pengen setidaknya kamu juga membuka hatinya lagi kepada dia ya, karena hatinya sendiri terbuka itu karena kamu gitu. Dan aku ngerasa dia perasaan yang disembunyikan darimu, dia kayak ngelihat kamu tuh kayak malaikat gitu, baik banget, kamu tuh super baik, nggak ada orang yang sebaik kamu yang selama ini ada di kehidupan aku gitu ya. Siapa lagi yang seperti kamu? Aku udah coba cari, nggak ada gitu yang aku rasain ya. Kemudian di sini ada partnership, learn to grow with others, overcome obstacle by working together, touch each other hearts while life lasts ya. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu, dia pengen banget seenggaknya tuh hubungannya baiklah sama kamu. Kalau emang kamu juga mau, kalau bisa kita ke area yang love life gitu, kalau emang memungkinkan. Tapi kalau kamu gak mau, ya gak apa-apa, setidaknya aku ingin hubungan kita baik-baik aja gitu, yang perasaannya yang disembunyikan darimu ya. Kayak dia ngerasa dia bisa bertumbuhnya kalau sama kamu, sama yang lain gak bisa
Dia ngerasa segala sesuatu hal bisa di apa ya, segala sesuatu ujian, tantangan segala macam bisa dihadapin ya. Dunia mau sedingin apapun, sepanas apapun gitu ya ibaratnya, semuanya badai ya, badai atau topan, semuanya itu bisa dihadapi kalau sama kamu gitu. Dia ngerasa kayak kamu sama dia itu bisa jadi tim yang kompak, bisa jadi kayak pasangan yang juga sangat kompak ya dalam menghadapi hidup gitu. Karena aku ngerasa kamu sama dia kayak punya prinsip yang sama. Aku ngerasa ada hal yang dari diri kamu yang bisa kayak apa ya, kamu tuh kayak memegang kunci di kehidupannya dia, kayak kunci hatinya dia, itu yang aku rasain, kayak kunci hati dia hanya di kamu, dimana orang lain coba untuk ngebuka hatinya sama ini berapa kali nggak berhasil, bagian kamu nyentuh dia langsung ngebuka. Jadi kayak apa ya, cuma kamu satu-satunya yang bisa ngelakuin itu. Dan aku berharap setidaknya kayak aku bisa bareng sama kamu kalau kamu mau, kayak gitu. Jadi dia berdoa seperti itu kepada Tuhan gitu ya, tolonglah, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada gratitude ya. Be grateful for abundance, live in appreciation for what you have, and more good things will come. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya sangat bersyukur banget bisa dipertemukan sama kamu. Dia bersyukur banget apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dia, walaupun mungkin sebelumnya dia nggak nyadar ya, dia nggak nyadar dulu, astaga gitu ya, aku udah diberikan hal yang baik, tapi aku nggak bisa ngelihat, nggak bisa mensyukuri kehadiran dirimu gitu ya di hidupnya sebelumnya. Tapi dia sangat bersyukur setidaknya udah pernah dipertemukan juga sama kamu, dan dia sebenarnya setelah itu dia jadi bisa lebih bersyukur lagi dengan apa yang dia punya. Dan dari situ dia semakin percaya akan ada hal-hal yang baik akan datang ke hidupnya, akan ada kebahagiaan yang akan datang di hidupnya ketika kamu datang ke hidupnya dia dulu. Jadi kayak kamu kayak menyadarkan ya cara pandangnya dia yang baru, itu yang aku rasain ya, gitu ya. Kita lanjut lagi. Aku kemarin ya lagi liburan malah nulis channel message. Semoga channel message-nya ini berguna ya. Suka gitu tuh aku ya, dikasihin cuti, dikasihin libur, bukannya liburan kemana gitu kayak ya, malah jadi kepikiran apa ya yang aku pengen lakukan yang berguna, dan aku nulis semuanya channel message ini ya. Semoga berguna. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Oke, udah banyak ya, aku akan ambil ini aja. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu, dia mau apa ya, yang aku rasain tuh kayak dia mau memperjuangkan kamu. Itu yang aku rasain. Sekarang aku akan I'll win you over gitu ya. Ya, gitu yang aku rasain ya. Ada energi yang kayak gimana pun keadaannya, aku ingin sekarang berjuang dengan hubungan ini, bisa mempunyai hubungan yang baik lagi sama kamu. Itu yang aku rasain. I wanna do bad things with you. Jadi perasaan yang disembunyikannya darimu, dia agak flirting ya orangnya ya. Ya, energi fire sign-nya kuat, Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi I wanna do bad things with you. Jadi kayak ya dia melakukan bad things itu bukan berarti pengen jahatin kamu. Ini tuh energi flirting ya, dalam artian kayak dia mempunyai passion yang besar banget sama kamu ya. Ibaratnya dia ingin kamu jadi miliknya dia pengen mempunyai kayak apa ya, masa-masa berdua gitu ya, kayak quality time together. Nggak sabar pengen ketemu sama kamu, pengen meluk kamu, pengen ya melakukan hal-hal yang agak nakal ya. Menurut aku ya, anggaplah ini passion lah ya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada my heart beating your name. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia benar-benar jatuh cinta sama kamu, dan ya segala sesuatu hal di hidupnya dia, keadaan dia lagi kerja udah kayak workaholic segimanapun juga selalu kayak keinget nama kamu terus. Kayak misalkan nama kamu Mia gitu, aduh Mia, jadi Mia menghantui gitu ya.
Kemudian di sini ada kiss me and you will see star. Ya, perasaan yang disembunyikan darimu kayaknya dia benar-benar pengen melakukan bentuk apa nih ya, ekspresi apa ini, kayak tipikal orang yang nggak banyak ngomong tapi dia suka melakukan bentuk ekspresinya dari gerak tubuh gitu ya, yang aku rasain. Jadi langsung kayak ngelihat kamu bukan yang kayak wah aku sangat kangen sama kamu, nggak ngomong gitu, tiba-tiba dia langsung meluk gitu yang aku ngerasain. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia pengen banget ya melakukan apa ini, bentuk-bentuk ekspresi cinta ke kamu, yang aku rasain seperti itu ya. Entah itu akhirnya meluk, entah itu akhirnya nge-kiss gitu ya, mencium kamu ya. Kemudian di sini ada I am planning on message you soon. Pas kan ya, jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia akan menghubungin kamu ya, dia akan menghubungi kamu. Cuma mungkin dia agak takut rejection ya, penolakan, dia nggak biasa ditolak, jadi dia berusaha untuk ya mungkin minta tolong sama Tuhan, Tuhan please kali ini aja gitu ya, coba buat dia itu tetap baik sama aku walaupun di keadaan yang mungkin aku dulu agak childish gitu ya, energi Sagittarius. Aku ngerasain kayak ya semoga dia tetap baik sama aku, karena aku datang dengan niat baik ini sekarang, please gitu yang aku rasain ya. Energinya tuh aku ngerasa di sini kamu dealing sama orang yang agak apa ya, orangnya nggak serius amat gitu, maksudnya nggak serius amat, pembawaannya tuh yang kayak agak kocak yang aku rasain ya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, aku juga tulis nih ya untuk channel message-nya, tambahan channel message-nya ya. Perasaan yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Perasaan yang disembunyikan darimu, file nomor 1. Aku ngerasa kayak ya mungkin selama ini kalian itu banyak keadaan yang nggak memungkinkan atau nggak lancar. Itu aku ngerasain memang ada, karena entah dari kamu atau dari dia memang ada orang lain ya yang aku rasain. Jadi nggak lancar situasinya, tapi aku rasa sekarang keadaan udah mulai apa ya, mulai fokusnya ke kamu. Jadi kemungkinan mungkin dia udah nggak dealing lagi dengan orang tersebut gitu ya. Jadi dia sekarang fokusnya ke kamu, yang aku ngerasain. Makanya dia sampai berdoa kepada Tuhan gitu ya, tolong gitu. Aku ngerasainnya kocak ini orang ya, soalnya dia tadi energi yang Tuhan tolong gitu ya. Di kepala aku tuh kayak tiba-tiba keinget suaranya Baim bukan Baim Wong ya, Baim Aim itu loh yang ada di film Indonesia ya, yang anak kecil lucu pipinya tembem gitu. Yang aku ngerasain ini kayak ya Tuhan tolong Baim, tolong Aim Tuhan gitu ya, tolong Aim Tuhan gitu, sambil cute gitu, yang kocak gitu mukanya. Jadi orang ini kayaknya memang kocak aslinya ya, walaupun mungkin kelihatan dari kalian yang kayak mungkin kelihatan kayak orang yang arogan atau orangnya nyebelin atau gimana gitu ya, tapi dia orangnya kocak sebenarnya ya. Di sini ada you are so beautiful. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia ngerasa kamu memang orangnya sangat cantik sekali ya gitu, yang aku rasain. Jadi orang yang sangat indah, yang sangat cantik. Mungkin dia nggak bilang itu ke kamu, tapi ya dari channel message di sini kamu bisa tahu ya. I enjoy quiet time. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, pertama dia pengen nanti ada semacam quality time private sama kamu, dan dia selama ini mungkin banyak nge-ignore kamu karena ya dia emang orangnya suka apa ya, kayak quality time dengan diri dia sendiri ya, me time lah sebutannya ya. Jadi mungkin kamu juga suka salah paham ya. Kemudian di sini ada I trust you. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia percaya sama kamu, percaya dengan apa yang kamu katakan, percaya kamu nggak akan menyakiti dia ya. Kamu punya niat yang baik di kehidupannya dia. Kemudian di sini ada I choose positive attitude. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia kali ini akan lebih positif attitude-nya. Mungkin yang sebelumnya jadi masih kayak anak kecil, sebelumnya bawaannya kayak nyebelin, sekarang udah enggak. Dan mungkin sebelumnya dia enggak di healthy lifestyle-nya kurang healthy ya, unhealthy lifestyle. Sekarang dia pengen berubah ya, untuk
lebih bagus lagi attitude-nya ke kamu gitu, perasaan yang disembunyikan darimu. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik ya untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Jadi ya seperti itulah ya. Terkadang apa ya, suka kocak gitu ya kalau misalnya mukanya serem gitu ya, muka serem, terus ya ada bawa-bawa apa nih, hawa-hawa yang mengintimidasi. Kalau kalian tahu ya, banyak tuh ya orang-orang yang mukanya serem, yang apa segala macam, hatinya Hello Kitty juga banyak. Cuma memang seperti itu, jadi kayak tampilan luarnya itu bisa ngeprotek dia lah dari orang-orang jahat gitu ya. Jadi ya bagus buat mereka sebenarnya gitu. Oke. Kita lanjut ya. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 2. Summon Ancient Healing Wisdom. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia ngerasa ini hubungan yang membuat dia ngerasa ada semacam healing ya. Jadi hubungan yang membuat dia dia ngerasa kayak kamu itu bisa menyembuhkan luka batinnya dia, luka masa lalunya dia, luka dia di masa kecil. Aku ngerasa kayak perasaannya yang disembunyikannya darimu, dia ngerasa ada something yang memang bagus ya dari kamu, yang dia berikan energi kamu untuk hidupnya itu ngebawa dia jadi berpikiran yang lebih bijaksana lagi, lebih bisa mempunyai pandangan yang luas di kehidupannya dia. Aku ngerasa ngebuat dia jadi kayak ngerasa apa ya, kalau misalkan dari dirinya dia tuh kayak semacam kayak ada kayak kebijaksanaan gitu yang aku rasain ya, yang ke trigger karena kamu. Jadi aku ngerasa dia doa tuh ya sama Tuhan, kayak semacam, ya Tuhan, apa sih ini yang aku rasain, apa sih yang sebenarnya aku rasain gitu ya. Karena yang aku bilang ya tadi di file selection ini kayak energi dia kayak banyak berdoa, banyak berharap, banyak bertanya ya. Jadi kayak kok aku ngerasain hal yang beda di hati aku ya, kok aku ngerasa kehadirannya dia memang, maksudnya kehadiran kamu gitu ya. Jadi ini ceritanya dia ngomong sama Tuhan, kehadirannya dia kok kayak memberikan kayak dampak yang baik untuk kehidupan aku. Aku jadi berpikiran tentang, oh sama ini yang aku rasakan, luka yang aku rasakan yang sama ini selalu menganga, kok sekarang rasanya jadi sembuh ketika kehadirannya dia di kehidupan aku. Apa yang sebenarnya aku rasain, siapa sebenarnya dia, Tuhan, kayak gitu. Kayak apa ya, yang sebelumnya penuh dengan kesakitan sekarang udah punya ada perspektif, oh memang seharusnya seperti itu ya, oh pantesan aku sama ini harus kayak ditolak-tolakin orang banyak, karena yang akhirnya datang ke aku ini orangnya the best banget gitu. Kayak aku kayak ngerasa apa ini ya, katanya dia gitu ya ke Tuhan, kayak aku ngerasa kayak lebih relief, lebih damai, lebih bahagia dengan kehadiran dia gitu. Apa yang sebenarnya aku rasain sekarang Tuhan gitu. Ada kayak apa ya, dia kayak seeking the answer ya, kamu tuh siapa sebenarnya, apa sih role-nya kamu di kehidupannya dia gitu. Ada yang aku ngerasain dia jadi kayak ke-trigger ya, sisi kebijaksanaan di dalam dirinya dia. Aku ngerasa kayak ada energi yang udah kenal kamu lama, itu yang aku rasain. Oke, coba kita akan lebih cari tahu lagi. Oke, energinya, perasaannya yang disembunyikan darimu ya, perasaan yang disembunyikannya darimu. Oke, file nomor 2. Di sini ada Saturnus, Leo, halo Leo.
Kemudian ada 12 house, 2 of house ya, 2 of house. Oke, jadi aku ngelihat di sini ya, energinya ya, perasaan yang disembunyikan darimu kayak kalau 2 of house itu berarti naungan dari Taurus. Jadi dia ngerasa kayak energinya itu sangat apa ya, kayak sangat terfokus ke hal yang seperti perlu pengorbanan, perlu perjuangan untuk membangun fondasi dari hubungan ini. Itu yang aku rasain. Jadi kayak perasaannya tuh kayak apa ya, ini adalah hubungan yang perlu melakukan apa ya, prosesnya ada kayak semacam pengorbanan untuk membangun fondasi ini. Ini hubungan yang memang harus kayak dimanifestasikan dari pengorbanan tadi, entah itu akhirnya dari kamu ataupun dia. Aku ngerasa di sini ini hubungan yang spesial, yang aku ngerasa tuh hubungan yang bukan spesial cuma gara-gara di love life lah ya, tapi ini hubungan yang sakral gitu, yang aku rasa ini yang mempunyai tujuan yang mulia, yang mempunyai apa nih ya, kayak apa ya, levelnya tuh beda dengan kayak hubungan biasa gitu kayak ini hubungan yang benar-benar sangat berharga gitu yang aku rasain. Dan hanya satu kayak apa ya yang aku rasain ya, perasaannya yang disembunyikan darimu tuh kayak ngerasa kayak kamu tuh the one, nggak ada lagi yang lain. Kayak ini hubungan kamu sama aku, ini hubungan yang bener-bener kayak apa ya, kayak hubungan yang nggak cuma hubungan percintaan manusia biasa gitu. Ini kayak hubungan yang memang sudah terjalin dari kalau kalian percaya tentang reinkarnasi, dari past life gitu. Kalau kalian percaya tentang twin flame, ini ada hubungan yang dia rasa kayak ini hubungan twin flame. Mungkin dia nggak tahu labelnya, tapi dia ngerasa ini hubungan yang memang di area kayak spiritual connection gitu sebenarnya ya. Jadi dia ngerasain perasaan yang disembunyikan darimu, itu yang dia rasain ya. Oke, kita akan lebih menjelaskan lagi ya dari perasaan yang disembunyikan darimu ya. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 2, perasaannya yang disembunyikan darimu. Oke. Aku ngerasa di sini perasaannya yang disembunyikan darimu, dia kayak butuh waktu untuk healing ya. Walaupun ini memang takes time, butuh waktu kayak tahunan, butuh kayak apa nih, aku butuh waktu kayak berdoa untuk lebih mengerti, aku butuh waktu untuk healing, aku butuh waktu sendiri, itu yang aku ngerasain. Jadi kayak perasaan yang disembunyikan darimu, dia pengen dia tahu sendiri, nggak dikasih tahu sama kamu. Kayak misalkan kamu tuh twin flame aku kayak gitu, dia nggak mau, dia pengen tahu itu sendiri, dia pengen tahu itu yang dia rasain dan dia ketahui sendiri, bukan dari kamu gitu yang aku rasain ya. Di sini ada hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling ya. Kemudian di sini ada healing heart. Aku udah bilang tentang healing, bener kan? Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu, dia memang butuh waktu untuk memutuskannya sendiri, mengetahuinya sendiri. Dia butuh waktu healing karena aku ngerasa beberapa dari mereka juga baru putus dari hubungan yang toksik. Aku juga ngerasa dari mereka juga baru menyadari apa yang dia lakukan ini mungkin lifestyle-nya ada yang terkait tentang addiction ya, terkait tentang sesuatu hal, entah mungkin sangat mendewakan materi atau memang ada lifestyle-nya itu agak nggak healthy ya, yang aku ngerasain. Jadi kayak apa ya, dia butuh waktu lah seenggaknya untuk berubah. Dia butuh waktu untuk memutuskan dan mengetahui hal yang dia rasain sendiri tanpa ada campur tangan orang lain ataupun dari kamu. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya lagi proses healing sekarang gitu, karena dia lagi gambling sekarang, kayak dia bingung dan dia ngerasa ini keadaannya terlalu beresiko kalau aku memutuskan sesuatu hal. Aku perlu mengenali emosiku sendiri, perlu mengenali perasaanku sendiri. Aku ngerasa di sini kayak apa ya, dia lagi
kayak deep knowing gitu ya, kayak coba untuk belajar tentang spiritual mungkin, atau ada yang mempelajari tentang diri dia sendiri, mengenali emosi dia sendiri. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya tahu ini kayaknya beda nih, ini hubungan yang beda, dan dia pengen tahu itu sendiri dulu, nggak ada campur tangan siapapun dulu gitu. Karena dia ngerasa kalau ini memang spiritual connection, aku perlu tahu sendiri tanpa kamu pengaruhin, tanpa orang lain pengaruhin gitu. Karena yang tahu tentang perasaanku ya hanya aku sendiri. Dan dia coba untuk kayak apa ya, memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Makanya dia tadi ya doa gitu pada Tuhan, ya Tuhan, ini sebenarnya hubungan apa sih gitu ya Tuhan, siapa dia gitu, siapakah aku yang sebenarnya, siapakah dia yang mungkin sama ini udah datang dan aku kok ngerasain perasaan seperti ini, apa ini cuma perasaan aku doang. Jadi banyak hal yang dia perlu ke internal diri dia sendiri gitulah ya, sama hubungannya nggak sama kamu atau siapapun, nggak, dia nggak mau ada kayak string apapun, ikatan apapun nama yang lain-lain. Dia bener-bener cuma dia dan Tuhan gitu. Jadi kayak lebih pengen tahu tentang diri dia sendiri, perjalanan dia sendiri gitu yang aku rasain ya. Oke, mungkin kamu juga dealing dengan birth chartnya ada di Leo ataupun ada di Taurus juga, terusnya ada energi Libra juga aku ngerasain ya. Jadi perasaannya yang disembunyikannya darimu, file nomor 2. Perasaannya yang disembunyikan darimu ya. Aku ngerasa di sini kayak dia sebenarnya ingin memperjuangkan perasaannya, memperjuangkan hubungan ini. Tapi aku ngerasa dia butuh cara yang tepat kali yang aku ngerasain ya. Oke. Di sini ada Seven of Beds atau Seven of Swords ya. Kemudian di sini ada Three of Beds atau Three of Swords. Kemudian di sini ada Ten of Ghosts ya. Jadi ini sebenarnya Ten of Cups ya. Oke. Aku betulin dulu ya. Jadi yang aku ngerasain ya, perasaannya yang disembunyikannya darimu, dia ini sebenarnya pengen memperjuangkannya secara diam-diam dalam artian kayak memperjuangkan perasaannya itu dengan tadi dia harus yakin dulu dengan perasaannya, dia tanya dulu ke diri dia sendiri ataupun nanya kepada Tuhan gitu, ini tuh apa. Dia sebenarnya ada kayak nge-planningin something, tapi ya dia nggak akan ngomongin itu ke kamu karena ini energinya energi sneaky ya. Dia sebenarnya juga kayak mempunyai perasaan sama kamu gitu ya, tapi aku ngerasainnya memang energinya itu nggak terang-terangan ke kamu gitu. Aku ngerasainnya memang energinya tuh kayak nggak mau terlalu fokus ke energi masa depan gitu. Yang aku rasainnya yang kayak menduga-duga masa depan atau apa gitu ya, menduga-duga nanti kita baiknya seperti apa segala macam kayak gitu di saat sekarang. Jadi dia nggak mau kayak memutuskan, enggak kita nih sebenarnya cuma teman aja, enggak kita sebenarnya memang twin flame kayak gitu. Dia nggak mau buru-buru mutusin itu. Dia butuh untuk meyakinkan diri dia sendiri dulu, dan dia nge-planningin apa aja nih yang harus aku lakukan sekarang gitu. Yang aku ngerasain memang dia takut caranya dia datang ke kamu untuk memperjuangkan hubungan ini atau yang dia rasain ke kamu ini sebenarnya salah, atau ketika dia caranya untuk memperjuangkan perasaannya dia sendiri ke kamu itu bisa menyakiti hati kamu. Karena aku ngerasa di sini kalau memang ini hubungan spiritual connection atau twin flame kan pasti kan ada penuh dengan pembelajaran. Ya namanya pembelajaran itu pasti nggak mengenakan. Jadi ada hal yang memang mungkin keadaannya ada yang udah terluka sekarang gitu ya. Jadi dia nggak mau datang
menyakiti atau melukai hati kamu, walaupun dia mempunyai niat yang baik atau dia sebenarnya ingin offering their love to you gitu ya, cuma dia nggak mau dengan cara yang bisa membuat hatimu terluka, atau ternyata ini cuma buat happy di dia, di kamu enggak gitu. Jadi dia pengen ini hubungan yang dua-duanya memang baik gitu untuk keduanya, nggak cuma salah satu pihak aja. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya pengen kamu sama dia bahagia. Bahagianya seperti apa? Apakah aku perlu maju atau ya udah seperti ini aja gitu. Jadi dia tuh mungkin dia lagi doa istiqoroh gitu ya. Lagi devosi gitu, berdoa, ya Tuhan gitu, berikan pertanda gitu ya, apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan apa yang aku rasain sebenarnya ini, baiknya aku seperti apa, itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut. Perasaannya ya yang disembunyikannya darimu, file nomor 2. Perasaannya yang disembunyikannya darimu, file nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini sebenarnya dia ngerasa happy ya, sebenarnya happy dengan yang dia rasakan, perasaannya ke kamu, bisa kenal sama kamu. Dia ngerasa hal kecil yang kamu lakukan, bentuk ekspresi, mungkin kamu cuma sekedar chat ya selamat pagi gitu ya, atau ya mungkin dengan cara-cara bentuk ekspresi ngeliat foto kamu doang mungkin gitu ya, itu udah bikin harinya dia tuh udah happy gitu. Yang aku ngerasa kayak perasaan yang disembunyikan darimu, dia kayak punya momen-momen kecil tentang kamu yang kayak repeat di pikirannya dia, yang dia nggak bisa utarakan atau describe lebih ya. Karena dia ngerasa kayak nggak tuh, hal-hal kecil dari kamu atau bentuk ekspresi yang kamu lakukan ke dia itu aja udah bikin dia happy banget gitu. Rasanya tuh kayak, kamu tau nggak, kayak rasanya ibu ngelihat anaknya ngomong mama gitu ya pertama kali, itu rasanya kayak kayak orang tua yang pertama kali ngelihat anaknya baru bisa berjalan gitu, wah dia udah bisa berjalan, rasanya seperti itu. Kayak hal yang kamu lakukan sekecil apapun itu bikin dia happy. Ekspresi cintanya kamu gitu ya juga memungkinkan. Cuma aku ngelihat ini kayak hal yang kamu lakukan aja sih, nggak yang kamu lakukan ke dia aja gitu. Aku ngerasa kayak kalaupun kalian pernah ada momen ya, entah itu kontakan atau pernah bertemu, hal kecil dari kamu yang kamu, mungkin dia cuma ngelihat mata kamu, lagi mata kamu cantik banget hari ini, atau ya ngelihat dari senyum kamu, kok ini rasanya beda banget ser-sernya di hati. Jadi kayak perasaan yang disembunyikan darimu, kamu tuh hal yang segala hal di diri kamu, bahkan apa yang kamu ekspresikan, kamu utarakan, atau mungkin dengan cara kamu ngomong nih, yang seperti kayak aku kayak gini ya, walaupun banyak yang aduh ini tarot reader kenapa terbata-bata atau bagaimana, maaf ya. Aku coba untuk meraba ini ya, pakai intuisi aku juga dengan apa yang harus aku utarakan gitu ya. Jadi nggak bisa kayak robot gitu ya, yang langsung by apalan aja terus aku utarain ini artinya apa, ini artinya apa. Kalau kayak gitu mendingan ke web tarot yang otomatis, yang kayak robot gitu kan. Karena itu aku perlu kayak ngejelasin by intuition juga ya di sini. Mohon maaf ya. Thank you juga untuk yang selalu bersabar juga, karena aku coba untuk meraba. Jadi perasaan yang disembunyikannya darimu, bahkan ya dari tadi mungkin kekurangan aku untuk beberapa orang ya, yang ngejelasinnya nggak langsung direct, tapi mencoba untuk meraba energi gitu ya, dan menjelaskan by intuition, itu malah mungkin ngebuat dia jadi kayak aku suka gitu. Entah kenapa aku happy dengan apa yang kamu jelasin kayak gitu. Aku suka dengan cara kamu yang gak langsung, mungkin kayak hal-hal yang seperti itu, yang mungkin buat orang-orang lain ya itu gak menyamankan atau gak mengenakan, tapi buat dia no, perfect, you're perfect, kayak gitu yang aku rasain ya. Oke, kemudian di sini ada rebirth ya, perasaannya yang disembunyikannya darimu. No matter what happens, you can find new wings right from the past, accept the positive change that is coming. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu, dia ngerasa kayak terlahir kembali ketika ada
dirimu. Lihat di sini ada dua ya, dua phoenix ya. Ini aku suka banget nih ya. Ini hewan di mitologi yang paling aku suka banget, phoenix ya. Jadi aku ngerasa memang perasaan yang disembunyikan darimu itu, dia ngerasa ada harapan baru, seperti orang yang terlahir kembali. Ada sesuatu hal di diri kamu yang kayak nge-trigger mungkin dari luka-luka masa lalunya dia, yang tadi aku udah bilang ya, child wounds-nya dia, luka masa lalunya, luka batinnya dia, semua itu kayak mulai sembuh yang aku rasain dengan kehadiran kamu. Dan dia kayak yang tadinya sudah terbakar menjadi abu, dia seperti orang yang terlahir kembali, yang bisa berharap hal yang positif, seperti anak kecil yang selalu mikir positif dan mencoba untuk hal yang baru, berani untuk melakukan hal tersebut gitu ya, bisa percaya sama orang lain gitu. Perasaan yang disembunyikan darimu sedahsyat itu gitu yang aku rasain ya. Jadi perasaan yang mungkin kok aku tiba-tiba jadi kayak anak ABG lagi ya rasanya gitu ya, padahal umur aku udah segini gitu ya. Kemudian di sini ada love, tuh kan pas banget kan ya, perasaan yang disembunyikannya darimu. Listen to your heart, embrace what makes you happy, there are 1 million reason to love. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia penuh dengan rasa cinta ke kamu, bahkan terkadang kayak sangat meluap, ngebuat dia tuh yang kayak ya ampun, ini aku tuh udah umur berapa kok udah kayak anak ABG lagi ngerasain cinta monyet gitu ya. Kok aku terlalu meluap, aku takut dengan semua ini gitu, karena biasanya kalau aku suka sama orang, orangnya nggak suka sama aku. Karena kalau misalkan aku sangat meluap, sangat mencintai seseorang, itu sangat all or nothing. Aku takut sakit, aku takut terluka lagi, aku takut kecewa lagi. Jadi ada perasaan yang kayak overwhelming energy yang penuh dengan excitement ya, tapi juga rasa takut yang paralel berbarengan gitu. Jadi yang dia bisa lakuin ya, dia coba untuk shut the energy, shut down, yang aku rasain kayak gitu ya. Karena dia bawaannya tuh jadi sangat meledak-ledak, meluap-luap rasanya, penuh dengan rasa cinta ke kamu. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut di sini. Perasaannya yang disembunyikannya darimu, perasaannya yang disembunyikan darimu, pile nomor 2. Perasaannya yang disembunyikan darimu. Oke. Sampai ini ya, ke pelintir. Perasaannya oke. Yang disembunyikan darimu. Oke, ada yang ini orangnya privasinya parah ya, sampai nggak mau loncat, dia terus kesini malah kelipat di dalam sini, padahal di pile nomor 1 enggak ya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, aku ngerasa kayak dia kayak pembawaannya pengen meluk kamu, pengen cuddling gitu loh rasanya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, ketika dia malam, dia sebenarnya berharap nggak meluk guling, meluknya pengennya kamu, rasanya pengen ngerasain dirimu di pelukannya. Itu yang aku rasain ya. Oke, coba kita buka satu-satu di sini ya. Di sini ada, this time around I'll do things right, please trust me again. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia berharap kamu bisa ngertiin dia, karena dia bisa ngertiin dia, bisa percaya sama dia, karena dia melakukan hal ini ya, mungkin menghindari energi kamu dulu. Dia butuh waktu untuk healing dulu. Ini memang dilakukan demi yang terbaik untuk kalian berdua, hubungan kalian berdua, nggak cuma tentang dia aja gitu ya. Jadi sabar ya, percaya deh sama dia gitu katanya ya. Kemudian di sini ada, your glow is unignorable ya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, tampaknya kamu makin kesini makin cantik, makin kesini kamu makin wow, semakin stunning, semakin luar biasa. Ada perubahan transisi yang dia rasain juga. Di dia ngerasain rebirth seperti tadi burung phoenix, dan di sini lihat phoenixnya ada 2 kan. Jadi kamu glow up-nya udah luar biasa menurut dia sampai sekarang. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia ngerasa bangga ya sama kamu, dan juga terpukau oleh kamu, perubahan kamu yang sekarang. Ada kayak semacam perubahan atau development diri kamu ya, yang kamu jadi semakin glow up sekarang ya.
Kemudian di sini ada I am afraid to get close to people, yang tadi aku bilang ya, dia masih ada luka batin, luka masa lalu. Bahkan ketika energinya sangat meluap-luap seperti ini, biasanya dia selalu tahu nih, ada tendensi nih ya, tendensi kalau misalkan kalau seperti ini biasanya aku akan luka batin lagi, akan heartbreak lagi, akan heartbroken lagi gitu. Jadi kayak dia kayak menjadi takut gitu, dan dia takut karena kalau kamu ini spiritual connection, kamu akan kayak cepet banget energinya ya, nyatunya itu lebih deketnya itu bisa intens energi banget, yang bikin jadi overwhelming energi banget gitu ya, kayak snowball effect yang ngebuat dia mungkin jadi kayak, kok ini otomatis kok aku tiba-tiba jadi kayak ngerasa deket banget sama kamu, bahaya ini gitu kan. Padahal secara logika ini nggak masuk akal. Apakah aku dipelet, apakah aku aku aja yang emang lagi butuh kasih sayang gitu ya, mungkin butuh attention dari seseorang, apakah ini gila-gilanya aku aja gitu. Jadi dia sebenarnya ada semacam ketakutan untuk terlalu dekat sama orang atau intim sama orang ya. Kemudian di sini ada I am bad influence for you. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia tahu dia itu tadi ya, ada hal yang di diri dia itu nggak sehat, entah itu lifestyle-nya dia, entah itu cara pandangnya dia gitu, yang dia tahu akan memberikan influence yang atau pengaruh yang buruk untuk kehidupan kamu. Cuma perasaan yang disembunyikan darimu yaitu dia bingung, dia pengen kamu tapi dia pengen ngeprotek kamu ya. Dia juga bingung dia harus kayak gimana dan siapa kamu. Pokoknya dia banyak banget kayak apa ya, conflicted di internalnya dia sendiri. Itu yang aku rasain ya. Kita lanjut ke file nomor 2, aku tambahin lagi tambahan channel message-nya ya. Perasaannya yang disembunyikan darimu, file nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kayak perasaan yang disembunyikannya darimu, dia ngerasa hatinya penuh dengan cinta darimu. Dia hatinya penuh dengan lope-lope. Penuh dengan cinta. Dia kayak orang yang kasmaran, dan dia takut ketika ada perasaan yang sangat menggebu seperti ini. Apa ini perasaannya? Aku dipelet kah? Aku sama dia bener punya spiritual connection kah? Aku sama dia itu twin flame kah? Itu dia lagi meraba-raba ya. Oke, di sini ada do you feel the same way. Jadi perasaannya yang disembunyikannya darimu, dia sebenarnya juga wondering, kamu merasakan hal yang sama nggak sih sama kayak aku kayak gini? Ya, dikasihin tanda-tanda dari alam semesta yang wow, yang pembawaannya juga sangat penuh dengan energi kasmaran seperti ini. Apakah kamu sama juga ngerasain yang sama? Apa aku yang gila sendiri? Kemudian di sini ada you are so very special, yang tadi aku bilang ya, ini hubungannya sangat spesial, hubungannya sangat sakral yang dia rasain. Jadi ini confirmation lagi ya, yang dari yang aku udah jelasin sebelumnya. Jadi dia ngerasa kamu tuh spesial banget di hati dia, spesial banget. Bahkan mungkin kamu tuh orang yang buat dia ya, banyak yang mau sama kamu kayak gitu. Dan dia heran, kenapa orang yang seperti kamu mau dengan orang yang seperti aku? Gak make sense gitu ya. Jadi perasaan yang disembunyikannya darimu, rasanya tuh apa ya, kok kayak dream come true gitu ya, tapi kok aku takut gitu ya. Kemudian di sini ada I am unique. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya pengen ngasih tahu, aku tuh kalau suka sama orang ya kayak gini nih, tiba-tiba jadi orang yang kayak orang yang ada di goa gitu ya. Gak banyak mengekspresikan, kok aku suka sama orang tuh yang biasanya begini, gak banyak diekspresin atau ngomong sama orangnya gitu. Biasanya aku sangat private dengan perasaanku sendiri, mungkin seperti itu. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya juga pengen menjelaskan, ada yang perlu dia jelaskan tentang dirinya ketika dia mungkin merasakan sesuatu ke orang lain, beda bentuk ekspresinya daripada orang-orang gitu. Kemudian di sini ada I use my imagination to play and create. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, sepertinya kamu dating sama orang yang sangat di dunia kreatif ya, atau imajinatif gitu. Yang aku ngerasa orang yang sangat kreatif, orang yang unik. Aku ngerasa orangnya juga sangat private ya, tapi dia punya kebijaksanaan juga, punya
kayak ada pembawaan sisi spiritual tetap ada gitu, tapi kamu kayak nggak terlalu banyak tahu tentang dia, yang aku rasain di sini, karena dia sangat private banget. Dan perasaannya yang disembunyikan darimu, dia itu memang sibuk di area kerjaannya dia, yang mungkin menggunakan imajinasi dan juga kreatif ya. Jadi dia pasti nge-create sesuatu hal, entah itu dari kerjaannya dia sendiri atau memang dia tipikal orang yang lebih banyak menggunakan imajinasinya daripada apa ini sebutannya ya, daripada sebutannya tuh kayak orang yang bikin dia wondering itu malah lebih kekal waktunya, lebih panjang waktunya gitulah di pikirannya dia, daripada orang yang cuma sekedar ada di depannya dia gitu. Kayak dia suka sibuk dengan pikiran dia sendiri, dengan imajinasinya dia sendiri soalnya. Jadi kalau dia mungkin dealing sama orang atau hubungan yang biasa, itu biasanya hubungannya nggak berlangsung lama, cuma pendek gitu. Dan kalau dia dengan pembawaan hubungan seperti ini, itu malah terus kayak repeat di otaknya dia gitu, kayak kayak menduga-duga. Dia juga ngerasa kok di perasaan aku kayak gimana gitu ya. Jadi memang didesain seperti ini sepertinya ya sama Tuhan ya, karena dia orangnya itu kalau hubungan yang biasa memang kayak sesuatu hal yang kayak lagi makan dan minum aja, jadi kayak cuma numpang lewat aja gitu. Kalau dia yang sibuk dengan imajinasi untuk mungkin main atau nge-create something kayak gitu ya, sibuk di dunia kreatif gitu, itu biasanya hubungan yang mungkin agak kurang di realitanya, kurang ada physical touch-nya setiap hari gitu ya, itu malah jadi lebih kekal lebih bukan kekal, lebih panjang lah waktunya gitu yang aku ngerasain, jadi lebih awet gitu hubungannya. Itu yang aku rasain, lucu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain, oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke. Ya biasanya memang begitu ya. Kalau kamu lihat gitu orang-orang di dunia industri kreatif dan segala macam, makanya kan banyak yang akhirnya selingkuh lah, banyak yang kayak sibuk dengan dunia dia di pikiran dia atau imajinasinya dia gitu, daripada dunia yang realita gitu. Cuma untuk yang PAL nomor 2 ini aku ngerasa tipikal orang yang secara realitanya juga ada, karena di sini ada tulisannya kan play nih, I use my imagination to play and create. Jadi dia nggak cuma ngawang-ngawang di otaknya aja, dia juga melakukan untuk mewujudkan apa yang diimajinasikan untuk jadi kenyataan. Makanya dia pembawaannya juga sebenarnya bisa ada kayak semacam dorongan bisa mewujudkan nih apa yang aku imajinasikan tentang kamu gitu, yang aku rasain untuk PAL nomor 2 ya. Kayak tipikal yang kayak aku yakin kok aku bisa mewujudkan imajinasiku jadi kenyataan kalau aku udah yakin gitu ya. Aku yakin kamu confirm aku yakin kamu jodoh aku akan maju, aku akan berjuang, aku akan mewujudkan hubungan kita jadi kenyataan, asal aku yakin gitu. Berhubung yang PAL nomor 2 itu nggak yakin masih berdoa kepada Tuhan, mungkin mencari pertanda ataupun ya apapun itu ya, keyakinan hati, dorongan hati, mungkin dari setelah dia yakin itu dia baru maju ya, maju langsung dia. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke PAL nomor 3 ya. PAL nomor 3, perasaan yang disembunyikan darimu, 3 grounding ya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, perasaannya sudah sangat berakar ya.
sangat berakar banget yang aku ngerasa di kehidupan kamu. Ini tree of life soalnya. Jadi dari seharian ya, dari pagi sampai malam dia mikirin kamu terus. Dia ngerasa kayak terhubung terus. Aku ngerasa perasaan yang disembunyikan darimu dia kayak udah siap. Udah siap apa nih sebutannya ya, mewujudkan suatu hal yang dia rasa udah waktunya nih berbuah. Hubungan ini mungkin kamu udah banyak kayak apa ya, passion ya, kesabaran di hubungan ini, dan dia ngerasa kayak udah waktunya kamu dapat buah dari kesabaran kamu. Aku ngerasa yang mungkin keadaannya terlalu banyak di awang-awang, sekarang dia mau wujudkan langsung menjadi realita. Jadi yang kayak no gitu ya, nggak lagi di area ngawang-ngawang doang yang kita mungkin kebanyakan interaksi di 5D gitu ya. Aku pengen ini dijadikan 3D, dalam artian kayak aku akan jadikan realita apa yang aku rasakan tentang kamu gitu. Itu yang dia sembunyikan dari kamu. Jadi kayak ada perasaan aku akan menjadikan ini nyata. Aku akan berikan apa yang jadi buah kesabaran kamu. Ini udah waktunya aku memetik buah di hubungan ini gitu. Entah itu akhirnya buahnya buah busuk atau buah yang bagus gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak dia berdoa gitu kepada Tuhan. Tuhan gini, apakah aku boleh memetik buahnya sekarang? Apakah ini waktunya? Gitu yang aku rasain, kayak apakah ini perfect timingnya? Itu yang aku rasain. Jadi kayak perasaan yang sangat berakar dalam banget. Dia ngerasain rasa yang selalu terhubung sama kamu ya. Itu yang aku rasain. Oke, aku akan lebih menjelaskannya dari energinya ya. Untuk panel nomor 3, perasaannya yang disembunyikan darimu. Di sini ada Aquarius. Halo Aquarius, mungkin di berchatnya dia atau berchat ya kamu ada Aquarius ya. Kemudian di sini ada ada Uranus ya. Perasaannya yang disembunyikan darimu, Uranus. Dan di sini ada Eight of House ya, Scorpio. Luar biasa. Oke, di berchatnya mungkin ada itu ya. Oke. Jadi perasaannya yang disembunyikan darimu, aku ngerasa di sini kayak apa yang sudah ditanam itu yang dituai. Itu aku rasain. Energi yang kayak kamu udah tahu kan, kalau kamu manifestasikan hal yang baik, itu akan keluar hal yang baik. Kalau kamu manifestasikan hal yang kurang baik, itu yang akan kamu dapatkan juga. Jadi semacam pengetahuan seperti itu. Jadi kayak perasaan yang disembunyikan darimu, dia tahu ini udah waktunya, saatnya menuai buah karma atau buah manifestasi tadi. Itu yang aku rasain ya. Itu yang dia rasain ya dari dirimu. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia ngerasa kayaknya ini waktunya deh gitu ya. Perasaannya yang disembunyikan darimu panel nomor 3. Perasaannya yang disembunyikan darimu panel nomor 3. Oke, aku ngerasa di sini perasaan yang disembunyikan darimu, dia pengen apa ya? Berfokus kepada masa yang sekarang gitu yang aku rasain. Kayak kalau memang ini buahnya busuk, aku pergi. Kalau ini buah yang baik, aku stay. Dia pengen fokus ke keadaan yang sekarang, di sekarang hubungan kamu sama dia. Jadi nggak mau nggak mau terlalu ngawang-ngawang yang mikirin masa depan banget, mikirin masa lalu, enggak. Yang penting adalah kamu dan aku sekarang. Kayak perasaan yang disembunyikan darimu, dia pengen semuanya sudah terlihat dan ada di permukaan, nggak mau yang terlalu dalam-dalam lagi, nggak mau yang terlalu ngawang-ngawang lagi. Dalam artian kalau kalau ini ada hubungan yang baik, pasti terlihatnya baik, pasti efeknya baik, pasti buahnya baik gitu. Kalau ini hubungan yang gak baik, pasti buahnya busuk gitu. Dan dia pengen tahu untuk yang masa sekarang ini aja. Terserah kamu itu dulu adalah mungkin pasanganku, istriku, suamiku gitu ya, dan mungkin kamu baik ya, bisa jadi
apa ya, syarat-syarat jadi istriku atau suamiku di masa depan kayak gitu. Mungkin seperti itu gitu ya, sesuai dengan syarat-syarat secara logika, terserah gitu ya, itu nggak urus, aku cuma urus masa yang sekarang. Sekarang ini kamu kelihatan baik nggak buat aku, sekarang ini kamu toksik nggak buat aku gitu. Jadi kayak ada perasaan yang disembunyikannya darimu. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan perlihatkanlah kalau dia memang baik untuk aku, kalau dia memang jodoh aku, perlihatkan sekarang. Pertemukan kami, jadikan kami satu, berikan kami jalan untuk bersatu. Tapi kalau memang ini bukan hal yang baik untuk aku, jauhkanlah. Aku siap move on dari keadaan ini sesusah apapun. Jadi kayak energinya cukup keras dan idealistik ya menurut aku. Aku ngerasanya kayak apa ya, kayak udah siap untuk memutuskan, untuk menuai buahnya. Itu yang aku rasain ya. Di sini ada girl with a snake, empath and a narcissistic paradigm, being charmed or use enable boundaries ya. Kemudian di sini ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, break up, feeling lost, grieving, mourning, ya kan, ada separation juga. Jadi aku ngerasa di sini perasaannya yang disembunyikan darimu ini adalah keadaan kalian nggak saling komunikasi, nggak saling apa ya, ada kayak semacam jarak yang tercipta di antara kalian, kayak area yang memang apa ya, kalian di keadaan lagi berpisah aja, jadi kayak masing-masing aku ngerasain ya, tapi tetap connected yang aku ngerasain. Dan kayaknya ini udah perasaan kayak semacam capek dalam artian kenapa harus terpisah padahal kita connected. Jadi gimana Tuhan, maunya gimana ini sebenarnya? Kalau memang, jadi kayaknya dia ngomong sama Tuhan kayak gitu, kalau memang ini bukan sesuatu hal yang bisa jadi milikku, jangan buat aku connected sama dia gitu. Kalau misalkan aku sama dia connected memang untuk bersatu, berikanlah jalan biar bisa kami bersatu. Jadi kayak dia agak protes kali ya, atau ya ibaratnya kayak, jadi ini mau gimana sih sebenarnya Tuhan gitu. Kayak perasaan seperti itu, energinya itu kayak capek sih yang aku rasain ya. Lama loh ya ini prosesnya yang aku ngerasain, mungkin udah tahunan juga. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu kayak dia udah banyak yang dia rasain ya di kehidupannya, dengan kesakitan, dengan mungkin udah banyak kesabaran untuk nunggu, udah banyak proses di hubungan kalian juga yang mungkin keadaannya itu kayak terlihat kayak berat sebelah, atau mungkin memang berat sebelah, yang selalu berjarak, yang mungkin kalian di sini LDR mungkin, atau yang selalu keadaannya itu nggak memungkinkan untuk bersatu, selalu aja kayak dihalang-halangin gitu. Dimana mungkin dia mikirnya kan kalau memang berjodoh pasti dimulusin dong jalan biar bisa barengan, tapi ini kenapa selalu dihalang-halangin? Kalau memang ini dihalang-halangin karena nggak berjodoh, ya udah nggak apa-apa, kita nggak berjodoh, it's okay Tuhan. Kalau zaman dulu kita emang ternyata berjodoh gitu ya, dan dia memang udah masuk ke kriteria sebagai istri dan suamiku untuk di masa depan, ya terserah lah, yang penting aku fokusnya ke masa yang sekarang. Dia jodoh aku atau bukan, dia baik untuk aku atau enggak. Kalau emang dia jodoh aku, kalau dia milik aku, perlihatkanlah dia sekarang, persatukan jalan kami gitu. Marah-marah dia ya. Waduh, capek ya, aku tuh capek Tuhan gitu katanya. Maunya gimana sih sebenarnya gitu kan. Sabar ya, Pak nomor 3 ini, semoga dia bisa diberikan kesabaran ya. Perasaannya yang disembunyikan darimu, Pak nomor 3. Oke. Perasaannya yang disembunyikan darimu, Pak nomor 3. Perasaannya, oke ya. Aku ngerasa di sini perasaan yang disembunyikan darimu, dia kayak ada di apa ya? Keinginan untuk kayak hidup yang baru itu tuh besar gitu. Kayak mungkin selama ini keadaannya tuh bikin capeknya kalian connected terus-terusan, dia jadi susah untuk bisa move on atau susah untuk memulai hidup baru karena selalu kayak terkoneksi sama kamu, dan dia ada
kayak apa ya, keinginan untuk memulai hidup baru dengan atau tanpa kamu. Kalau ya udah, kalau misalkan ada jawaban dari Tuhan gitu, kalau misalkan jalannya itu dipersatukan sama kamu, dia sama kamu, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kayak ada pembawaan yang kayak cukup apa ya, ya itu sih sebenarnya cukup direct ya, karena capek yang kayak udah Tuhan, aku udah nggak mau dengan dealing dengan ini semua. Aku capek mikirin dia itu baik atau enggak buat aku capek nunggu, aku capek ngerasain kekecewaan juga di proses hubungan ini. Aku pengen seenggaknya diperlihatkan lah jawaban gitu. Jawabannya kalau memang dia baik untukku, dia jodohku, pertemukan kami, persatukan kami. Kalau enggak ya udahlah, jangan membuat energinya dia keluar masuk terus gitu ya, connect terus sama aku nggak mau gitu. Jadi ada perasaan yang apa ya, dia ngerasa kayak selalu ada hambatan untuk memulai soalnya di sini ya. Itu yang aku rasain di sini. Ada the word, jadi ini udah fix ya, kemungkinan ada hubungan LDR di sini ataupun terkait tentang sosial media juga ada di sini. Kemudian di sini ada two of beds ya, two of swords. Oke. Kemudian di sini ada two of imps ya, atau two of wands ya. Oke. Jadi ini kayak perasaan yang disembunyikan darimu ya. Dia udah terlalu banyak perspektif yang dia pikirin tentang hubungan kalian. Dan dia tahu ini hubungan yang jauh ya. Yang tadi kalau kamu lihat nih di sini, kalau ini mengingatkan aku lagu yang dari Twin Flame aku ya, ada lagunya Coldplay ya sama Selena Gomez yang Let Somebody Go ya kalau nggak salah. Itu kan dikasih tahu ya di video klipnya itu kayak hubungan yang paralel kayak gitu tapi nggak bisa menyatu. Ada juga filmnya tapi aku agak lupa itu nama filmnya apa. Yang memang kalau di filmnya itu ya, ketika yang si cowok nyamperin si cewek, dia harus pakai pemberat gitu, jadi harus ngelawan gravitasi kan, dia harus pakai sepatu pemberat, dan kalau dia kelamaan ada di dunia yang cewek, dia bakal kebakar gitu. Yang aku rasain yang memang keadaannya itu susah untuk bersatu, tapi mereka punya perasaan satu sama lain. Yang aku lihat itu konsepnya agak mirip juga di video klip Selena Gomez sama Coldplay. Jadi perasaan yang disembunyikannya darimu, dia itu kayak mencoba untuk apa ya, dia tahu ini hubungan LDR susah ketemunya. Dia tahu ini hubungannya mungkin ada kalian dipertemukan di sosial media mungkin gitu ya, yang ngebuat banyak apa, identitas tuh abu-abu di dalam situ. Nggak ada perasaan kayak nggak aman kan di area situ gitu. Banyak hal mungkin dari dia yang dia nggak tahu tentang kamu, kamu juga nggak tahu tentang dia. Dia tahu itu gitu. Karena itu mungkin hubungan kalian kayak banyak terhambat dari jarak ataupun dari rasa kepercayaan untuk memulai suatu hal yang baru. Kayak banyak halangan yang aku rasain. Perasaan yang disembunyikannya darimu, dia pengen ada semacam awal mula. Entah terserah dia mau LDR kayak mau enggak, kayak mau di sosial media kayak atau bagaimana. Dia juga udah capek untuk mikirin banyaknya perspektif ataupun menduga-duga, banyak berasumsi di hubungan ini. Dia capek gitu. Kemudian kalau kamu lihat di sini ada two of imps atau two of wands, kemudian di sini ada two of beds ya atau two of swords. Ini energi dua paralel lagi kan, paralel, the wordnya di tengah. Jadi kayak apa ya, kalian akan terus connected sih menurut aku. Memang keadaannya kalau ada pembawaan yang seperti capek gini sih wajar menurut aku ya, wajar banget. Karena gimana pun juga aku juga bisa ngerasain prosesnya aku sama Twin Flame aku juga nggak mudah ya. Terakhir ketemu sama dia pengennya juga kayak support antar teman, tapi kok kejadiannya ada halangan lagi terus-terusan kayak gitu. Itu juga capek karena ini udah tahun ketiga lah ya dari 2019 gitu. Dan aku ngerasa kayak ada perasaannya capek juga. Mungkin dia juga capek dan memang selalu aja berdoa gitu, berharap untuk dipertemukan kalau memang jodohnya. Kalau enggak ya udah gitu. Memang ada perasaan seperti itu juga sama. Oke, perasaan yang disembunyikan darimu, aku ngerasa
dia kayak apa ya, kayak selalu membayangkan masa depan sama kamu, iya, tapi takut membayangkan lagi secara sadar masa depan bersama dengan kamu juga, iya gitu. Selalu kayak diberikan kayak vision bila berhubungan dengan kamu bagaimana gitu, perasaan yang disembunyikan darimu ya. Tapi ada perasaan kayak takut juga untuk membayangkan itu, karena takut itu nggak akan kejadian karena ini energinya ngawang. Dan di sini ada energi dari Two of Beds atau Two of Swords ya, jadi energi yang kayak defensif karena nggak sesuai dengan logika. Karena bagaimana cara memulainya kalau ini nggak sesuai dengan logika gitu. Ada energi yang kayak defensif, jadi yang satunya energinya aku ngerasa ya di hubungan kalian takut untuk nge-vision tapi selalu dapat vision, yang satunya cukup defensif karena nggak sesuai dengan logika, nggak masuk dengan kriteria ataupun apapun, kayak hal yang terlalu pakai apa ya, terlalu pakai intelektual gitu ya, jadi kurang spiritualnya yang menurut aku. Di sini tuh itu yang selalu jadi kayak masalah. Makanya aku selalu mencoba ya, karena terlalu intens hubungan aku sama twin flame-ku juga, aku mencoba untuk agak light gitu tiap kali hubungan sama dia. Oh hai gitu ya, nanti aku bakal ini loh, bakal datang nih kayak gitu. Oh aku bakal kamu semangat ya gitu. Aku berusaha untuk coba untuk light gitu, nggak mau ngomongin yang terlalu dalam-dalam atau bagaimana. Bahkan pas waktu aku ketemu sama dia juga, kan ada teman-teman aku juga gitu ya, aku berusaha untuk jaga image-nya dia, dalam artian aku cuma oh ya hai gitu ya, cuma sekedar say hi, dan apa dianya lewat lagi aku cuma senyum doang. Jadi nggak banyak yang kayak aku apa ya, nggak banyak yang aku bahas sebenarnya sama dia. Cuma aku mencoba untuk support, ini aku ada loh gitu, aku support kamu loh gitu. Dan aku mencoba untuk memfasilitasi ya, dalam artian mungkin dia anggaplah misalkan dia itu apa nih, dia itu chef gitu, adanya di restoran misalnya seperti itu ya, aku datengin restorannya ya, terus ya makan gitu ya, pesan segala macam, aku support kayak gitu ya. Apa ya, nggak coba untuk kayak langsung datang aku adalah jodohmu kayak gitu enggak, kayak tetap melakukan hal yang light gitu ya, nyapa dan support, coba untuk maintain komunikasi gitu sebenarnya. Tapi selalu aja ada halangan, memang kayak selalu kayak terpotong itu rasanya. Jadi agak susah memang kalau memang nggak dua-duanya gitu yang aku ngerasain untuk yakin ataupun ngerasain yang sama. Itu yang aku rasain. Jadi apa ya, susah kan kalau misalnya kan kita berjuang sendiri gitu, perlu ada energi dua orang di dalamnya itu ya. Kalau aku dapat self aware seperti itu, aku juga berharap dia juga mendapatkan hal yang sama kalau memang itu jodoh aku. Hal yang seperti itulah yang aku rasain di energi di pal nomor 3 ya. Itu yang aku rasain. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu tampaknya dia pengen ada semacam conclusion gitu ya. Dia makanya berdoa kepada Tuhan ya. Ada perasaan aduh capek gitu ya. Ya sama lah ya ini ya, berarti dia seperasaan lah sama aku ya. Aku juga ada perasaan capek, tapi ya gimana ya, tetap harus dijalanin lah ya. Perasaan yang disembunyikan darimu pal nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini perasaan yang disembunyikan darimu, dia kayak ada energi pengen reconcile sih, kayak pengen ada reconciliation buat kalian. Aku ngerasa kayak ada energi kayak semacam ingin semua keadaan baik-baik aja kembali seperti semula, dimana kalau memang kamu adalah jodohnya, kalian dipertemukan, dia pengen tetap ada komunikasi sama kamu, tetap baik-baik aja hubungannya sama kamu tanpa mungkin banyak ngebahas hambatan atau apa, dia pengen jalanin sama kamu karena dia apa ya,
Dia mungkin merasa oh memang ini memang feel connected karena memang kita sudah terjalin dari masa lalu seperti itu. Jadi dia kayak remembering ya kalau the source of love-nya itu kamu gitu. Tapi kalau ternyata nggak dipersatukan sama kamu, dia pengen reconciliation-nya ke diri dia sendiri, dimana dia harus mencintai dirinya gitu. Jadi reconciliation-nya ke dalam diri dia sendiri yang aku ngerasain. Aku ngerasa di sini kayak perasaan yang disembunyikannya darimu, dia pengen take action karena dia mungkin selama ini masih bingung gitu, masih apa ya, nggak nemuin jawaban, masih kayak berusaha tapi kok jadi salah terus atau merasa ada semacam hambatan gitu. Dan di sini dia pengen memulai prosesnya, proses actionnya, entah itu akhirnya dipersatuin sama kamu ataupun enggak gitu. Dia pengen melakukan simple first step lah gitu yang aku ngerasain ya. Oke, coba aku jelaskan lagi. Di sini ada quest ya. Be bold and mighty forces will aid you take action. Good luck favors the brave. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia pengen melakukan langkah awal mulai yang baru. Yang tadi aku bilangnya dia udah bersiap untuk melakukan action, akhirnya harus mungkin menghubungi kamu, nyamperin kamu, ataupun harus pergi dari kamu. Dia akan ambil apapun itu yang nanti akhirnya jadi jawaban dari pertanyaannya dia gitu. Aku ngerasa dia udah mendapatkan kayak dorongan keberanian ya untuk akhirnya memutuskan. Kemudian di sini ada prosperity. Focus on the positive and more good will come. Give thanks for blessing and they will multiply. Prosperity begins in the mind. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya udah ngerasain ada yang bertumbuh nih. Nggak cuma di hatinya tapi di pikirannya dia udah penuh dengan banyak ide. Kalau kamu lihat di sini tuh ya, frognya udah banyak banget. Dan ini energi pertumbuhan dimana memang aku ngelihat warnanya hijau sekali ya. Ini kayak pertumbuhan yang baru kayak semacam bertumbuh ya, dalam artian lebih mau fokus ke arah positifnya aja dari keadaan seperti ini yang penuh dengan kendala dan tantangan, dimana perasaan yang disembunyikan darimu, dia sebenarnya udah ada ngerasain hal yang positif nih di dalam pikirannya dia tentang hubungan ini gitu. Dan dia juga sangat berterima kasih dengan opportunity yang sudah diberikan Tuhan gitu ya, walaupun keadaannya ya rasa perih-perih ya rasanya peres gitu. Jadi perasaan yang disembunyikannya darimu itu sebenarnya dia juga apapun nanti akhirnya hasilnya, dia pengen tetap bersyukur dengan proses semuanya yang ada di perasaan dan hubungannya dia sama ini. Karena perasaan yang disembunyikannya darimu makin ditekan makin banyak. Rasanya tuh udah kayak apa ini ya, kayak motong kepalanya hidra gitu ya, dipotong 3 semakin nambah lagi ya, makin malah yang tadinya kepotong 3 jadi 6 ya, dipotong lagi akhirnya jadi berapa lebih lagi ya, multiply. Perasaannya dia tuh soalnya ini ada something yang terus semakin dipotong semakin banyak yang dia rasain seperti itu. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, aku ngerasa memang ada semacam pertumbuhan yang baik di dalam sini ya. Dan aku ngerasa perasaan yang disembunyikan darimu itu memang udah mulai ngebuat dia itu udah nggak bisa nge-ignore apa yang dia pikirin lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa dikesampingin lagi. Semakin dia berusaha kayak ngelupain kamu, semakin dia berusaha untuk nge-ignore, semakin keinget, semakin banyak pikirannya yang aku ngerasain tentang hubungan ini dan tentang kamu. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut ya. Di sini untuk channel message-nya untuk pile nomor 3, aku udah begadang bikin channel message-nya. Oke ya. Jadi aku ngerasa perasaan yang disembunyikannya darimu kayak apa ya? Ada perasaan kamu tuh one of a kind gitu. Dan aku ngerasa kayak kamu tuh beda banget dari yang pernah dia temui, orang yang sangat berbeda sekali. Itu yang aku rasain ya. Oke, wah di sini ternyata ada banyak, nggak apa-apa deh ya. Aku cut deh untuk channel message-nya. Di file yang lain cuma ada 4, yang mana pink. Oke,
Di sini ada I need space, please go away. Jadi aku ngerasa perasaan yang disembunyikannya darimu, dia sebenarnya lagi butuh tadi ya, tahu sendiri, butuh space gitu. Karena aku ngerasa ada beberapa dari kalian ini kena empath and narcissistic paradigm, dimana yang satunya sangat ngebet banget, yang satunya kayak yang satunya ngejar banget, yang satunya kabur dari kejaran gitu, yang aku ngerasain ya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu itu dulu ya, dia bilang aku nggak butuh jawabannya dari kamu, nggak butuh penjelasan dari kamu, aku butuhnya jawabannya dari Tuhan, dan aku pengen tahu itu dari diri aku sendiri. Kemudian di sini ada you are superficial ya, ini confirmation lagi kalau perasaan yang disembunyikan darimu, dia ngerasa kamu super spesial dari semuanya ya. Kemudian di sini ada damn that smile. Jadi perasaan yang disembunyikannya darimu, dia sebenarnya ngerasa kamu tuh astaga ini ya, senyumanmu ya. Aduh, udah kayak tiba-tiba ada suara lagunya si Feby Putri tuh ya. Yang apa ini? Yang Halu judulnya ya. Coba kamu cari itu ya. Ada bagian yang dia nyanyi yang senyumanmu gitu, langsung gitu ya. Yang indah bagaikan candu gitu, ingin ku terus lihat walau dari jauh gitu. Waduh, ini nih aku tiba-tiba denger gitu ya suara di kuping aku, damn that smile ya. You are a bad idea that I like. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu conflicted dia sebenarnya tuh, yang kayak aduh no it's bad idea ya, you are the bad idea but I like it. Gimana dong ya, conflicted dia, jadi bingung. Kemudian di sini ada I want to marry you. Pantesan kartunya harus berlebih, ternyata ada kartu yang luar biasa di sini. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu pal nomor 3, kalau dia ngerasa memang kalau kamu adalah jodohnya, dia ingin menikahi kamu ya. Jangan lupa ngundang-undang Mia Inggita ya, karena sudah memberikan channel message juga. Udah bercanda ya. Lanjut ke file nomor 3, perasaannya disembunyikan darimu ya. Untuk file nomor 3 tambahannya nih, tambahan channel message-nya. Oke, satu lagi. Oke. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, aku ngerasa dia ngerasa kamu itu orang yang sangat cantik dari tampak luar ataupun dari dalam. Jadi aku ngerasa luar dalam kamu cantik, dia bilangnya seperti itu. Walaupun ini emang agak sulit dipercaya ya, karena biasanya yang cantiknya di luar kurang cantik di dalam, yang cantiknya di dalam kurang cantik di luar, tapi kamu dua-duanya gitu. Oke, di sini ada will you choose me. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu sebenarnya dia kayak masih meragukan ya, kenapa kamu milih dia dan apakah kamu akan milih dia dari banyaknya pilihan percintaanmu. Kemudian di sini ada I focus on my breathing to relax my body and mind. Jadi tadi dia butuh space ya. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia butuh waktu untuk dia sendiri dulu. Dia fokus ya untuk kehidupannya dia sendiri. Dia butuh fokus untuk lebih rileks lagi pikirannya, mungkin ini terlalu intens energinya. Kemudian di sini ada I never imagine so much perfection. Jadi kamu perfect banget buat dia, yang aku udah dibilang ya. Kamu super cantik ya, keluar apa ini, luar dalam ya kamu. Ini kayaknya nggak pas di sini. Oke. Aku ngerasa dia kayak oh my god gitu, you're beautiful, you're perfect gitu ya. Kenapa kamu mau sama aku, mencurigakan gitu. Kemudian di sini ada no more secrets. Jadi perasaan yang disembunyikan darimu, dia pengen semuanya udah terbuka lah, nggak ada lagi ini ya rahasia-rahasiaan di sini, nggak ada gitu. Dia nggak mau ada keadaan yang seperti ini, dia pengen terbuka gitu ya perasaan yang disembunyikannya darimu. Kalau dia ngerasa kamu adalah the one, dia akan maju. Kalau dia ngerasanya dari Tuhan kamu bukan the one, dia akan jauh gitu. Jadi aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3 ya.
Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.